Pede bikin lo tambah keren. Hai, balik lagi sama gue Morpheus. Di video kali ini gue akan ngebahas pede yang bikin lo tambah keren. Pernah gak sih lo ngerasa gak pede kayak mau coba sesuatu hal yang baru? Atau mungkin sebenarnya hal itu udah sering lo lakuin gitu. Tapi lo tuh gak pede gitu. Kayak takut salah, takut diliatin orang. Atau ngerasa kayak lo tuh belum cukup bagus. Nah, di video kali ini gue akan ngebantu kalian karena banyak banget orang yang struggle sama hal yang sama. Jadi lo di sini nggak sendiri dan gue ada di sini adalah sebagai salah satu yang akan ngasih support lo dan juga solusi agar lo makin pede tentunya. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama adalah kenapa kita sering nggak percaya diri? Yang pertama adalah ada self judgment. Self judgment yang berlebihan itu ngejelasin bahwa seringkali kita tuh jadi kritikus paling keras buat diri kita sendiri. Misalnya kayak fokus ke kekurangan dan gak ngelihat kelebihan yang kita punya. Jadi kayak lagi-lagi lo mikir, aduh kayaknya gak bisa deh. Aduh kayaknya aku takut salah atau intinya lo mikir tuh yang jelek-jelek terus gitu. Lo gak mikir kalau lo tuh punya banyak hal yang sebenarnya hal itu positif dan itu adalah salah satu kelebihan dari yang lu punya. Kemudian yang kedua adalah takut dihakimi orang lain. Banyak yang takut buat show up sesuatu karena takut dijudge orang lain. Padahal opini orang tuh nggak selalu benar. Dan yang ketiga adalah pengalaman masa lalu. Kadang pengalaman atau komentar negatif di masa lalu bikin kita ngerasa nggak layak atau nggak cukup bagus untuk mencoba hal baru. Gue ngerti kok hal ini kayak sometimes bikin kita agak trauma, tapi gue yakin kalian semua bisa bangkit dari masa lalu dan tentunya improve lagi dan improve lagi. Dan yang keempat adalah ngebandingin diri lo sama orang lain. Apalagi di era sosmed zaman sekarang, ngelihat hidup orang lain yang kelihatan perfect sering bikin kita insecure. Jadi gue saranin jangan terlalu kebanyakan ngebandingin sama orang lain. Karena meskipun lo ngebandingin sama orang lain dan mungkin lo ngelakuin hal yang sama, tentunya hal tersebut hasilnya akan berbeda. Karena contohnya gini, ketika lo ngebandingin sama orang lain, yang mana lo nggak tahu struggle dia gimana, tapi lo ngeliat hasil dia tuh bagus. Bisa aja dia itu startingnya dari minus coy, bukan dari nol. Jadi kayak ya udah nggak usah ngebandingin sama orang lain. Bahkan bisa jadi orang lain tersebut tuh yang iri sama lo. Kenapa kok bisa iri sama lo? Dia startingnya tuh dari minus. Sedangkan lo bisa jadi dari angka 3 atau mungkin angka 4 atau ya paling adilnya sih dari angka 0. Jadi jangan pernah ngebandingin sama orang lain karena tiap orang tuh juga punya caranya masing-masing untuk menghandle kepercayaan diri mereka. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua adalah gimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri? Yang pertama adalah self affirmation tentunya. Mulai hari lo dengan kata-kata afirmasi positif. Contohnya, gue capable buat handle ini. Atau hari ini gue bakal ngasih yang terbaik. Pasti bisa, gue pasti bisa, gue pasti bisa. Atau karena hari ini dan gue yakin gue lulus. Dan gue yakin gue bisa ngejawab semua pertanyaan. Atau buat teman-teman yang mau interview kerja, kalian juga harus punya afirmasi positif. Kayak gue yakin gue diterima, gue yakin gue diterima. Itu adalah salah satu self affirmation positif yang mana bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian. Kemudian set goals kecil. Daripada langsung nargetin hal besar, mulailah dengan target yang kecil yang bisa lo achieve. Tentunya ini tuh harus bisa terukur yang ke achieve-nya. Jangan ngawang gitu. Ngawang tuh kayak lo berandai-andai. Jadi tetap harus bisa terukur gitu.
Contoh, misalkan salah satunya adalah gue mau jogging di minggu ini minimal total 10 kilometer gitu. Nah, itu kan bisa terukur daripada kayak tiba-tiba gue pengen jogging tapi bisa habis itu gue bisa lari kenceng gitu. Nah, kan itu nggak bisa terukur gitu kan. Sedangkan ketika lu mau achieve sesuatu, itu harus bisa terukur dan segera terrealisasi pasti. Kemudian yang terakhir adalah practice make confident. Semakin sering lo coba sesuatu, makin terbiasa dan makin pede jadinya. Kalau masih takut, coba latih secara bertahap sampai rasa takutnya tuh hilang. Nah, pede ini itu kan sebenarnya salah satu caranya adalah kayak lu berani berbicara di depan atau mungkin ngelakuin sesuatu hal yang dimana itu harus menunjukkan ke seseorang. Contohnya adalah ketika lu belajar public speaking, tentunya lu akan berbicara di depan banyak orang. Sebelum lu berbicara di depan banyak orang, coba lu latihan presentasi sendiri di kamar gitu kan. Atau lu ngomong sama tembok, atau mungkin kalau yang cewek-cewek biasanya punya boneka gitu. Lu anggap boneka tuh audiens lu, atau mungkin cara yang paling simpel adalah lu ngomong di depan kaca. Terserah lu mau ngomong apa aja, sampai lu ngerasa diri lu tuh pede dilihat banyak orang ketika lu menyampaikan sesuatu. Atau mungkin kalau lu punya adik atau mungkin temen, minta tolong sama mereka buat kayak jadi penonton lu gitu. Karena gimana pun lu harus tetap butuh perhatian, dalam artian kayak harus ada orang yang ngeliatin lo gitu. Karena kan ini adalah meningkatkan kepercayaan diri. Kalau nggak ada orang yang dituju gitu, atau mata yang memandang ataupun menatap, ya terus PD lu tuh buat siapa gitu. Karena kan tujuannya PD adalah agar percaya diri di hadapan orang lain atau di hadapan orang banyak. Gue mau ngasih real life sampel dan tips tambahan pastinya. Untuk yang real life, contoh real life-nya adalah, jadi gue di tahun 2000 pernah kursus bahasa Inggris di salah satu kursusan di Pare Kediri. Hari itu tuh gue baru nyampe dan kayak baru naruh barang gitu di boarding house, terus sama tutornya disuruh langsung ke tempat kursusan. Nah, singkat cerita tuh di malam harinya, jadi semua anak-anak tuh belajar speaking. Yang gokil ya adalah kan mereka udah agak lamaan ya, entah itu seminggu ataupun beberapa hari atau mungkin bisa jadi bulan gitu. Gua yang baru datang tiba-tiba disuruh langsung perform di depan, ngebahas sesuatu apapun itu, dan itu harus langsung pakai bahasa Inggris. Gue kan bingung ya, gue bingung terus kayak, aduh ini ngomong apaan gitu. Terus juga kosakata juga belum ada yang nyantol di pikiran gitu kan. Ya udah akhirnya kayak gue waktu itu pura-puranya adalah bilang gue mau ke WC gitu. Padahal itu gue bingung. Takutnya disuruh maju duluan gitu kan. Singkat cerita, terus ketika di kamar mandi tuh gue mikir apain ya, ngomongin apaan ya kan gitu. Terus akhirnya kayak udahlah keluar aja kan gitu. Karena udah agak lama juga. Terus akhirnya gue keluar. Nah, pas keluar itu gue ngelihat pulpen di buku gue. Akhirnya gue pilihlah, gue mau nyeritain pulpen tersebut. Jadi dari mulai sejarah pulpen, kemudian kegunaan pulpen, sampai industrinya tuh gimana. Itu kan sebenarnya panjang ya kan. Itulah akhirnya gue coba Google dulu kan, kayak sejarahnya, kegunaan, terus apalah segala macam, terus kosakatanya. Ya udah, kan sebenarnya dimintanya tuh 5 menit. Pas gue ngobrol tuh nggak ada kali 5 menit di depan gitu. Dan itu pun juga kayak masih terbata-bata kan gitu. Terus akhirnya gue bilang have dancer kan gitu. Terus oh ya, it's okay, good gitu. Ya bayangin aja, lu ke situ kan emang niatnya adalah belajar bahasa gitu kan. Memang salah satu kegunaannya adalah untuk berbicara di depan umum. Dan itu menurut gue juga salah satu pengalaman yang gokil sih. Dan sampai sekarang tuh gue benar-benar nggak bisa lupa, karena di satu sisi itu bikin adrenalin dulu tertantang, dan gimana caranya untuk bisa segera nge-solve permasalahan tersebut. Itu salah satu contoh real life atau case dari gue. Jadi kemudian adalah salah satu tipsnya adalah uh, visualisasi. Jadi sering-seringlah kalian visualisasi diri lo sendiri
kayak lagi ngelakuin hal yang bikin lu pede dan ngelihat hasil yang positif. Ini gue sering ngelakuin sih bahkan kayak dari kecil. Jadi gue tuh kan dulu sering banget ngedengerin musik ya kan. Jadi kayak gue tuh pura-puranya kayak jadi pemain band gitu. Kadang jadi vokalis, kadang jadi gitaris, kadang jadi drummer. Pokoknya yang kayak gitu-itulah kayak intinya tuh gue kayak lagi perform di stage gitu kan diliatin banyak orang ribuan atau mungkin jutaan dan gue wah gila gue keren banget gitu. Dan itu kadang sampai sekarang masih ini sih masih apa ya sering gue lakuin apalagi kalau ketika mau presentasi kerjaan gitu kan di depan stakeholder ataupun di depan klien itu kemudian adalah perkuat eh, skill yang udah lo punya gitu. Jadi kayak fokus ke skill yang udah lo kuasain dan lo coba cari cara buat lebih jago lagi di sana. Ketika lo expert di suatu bidang, kepercayaan diri lo juga bakal ikut pastinya. Oke, itu tadi soal gimana caranya biar lo makin pede. Tadi kita udah ngebahas tentang kayak kenapa kita sering gak percaya diri. Itu diantaranya ada self judgment yang berlebihan, kemudian takut dihakimi orang lain, kemudian adalah pengalaman masa lalu ataupun traumatik, dan juga lo tuh sering ngebanding-bandingin sama orang lain. Kemudian yang di pertanyaan yang kedua adalah cara meningkatkan percaya diri gitu kan. Gimana sih cara meningkatkan percaya diri? Tadi ada self affirmation, jadi kayak lu ngomong sama diri lu yang hal-hal yang positif, kemudian lu set goals kecil yang bisa di-achieve dan juga terukur pastinya. Terus surround yourself with positive people. Jadi kayak orang-orang di sekitar lo tuh punya pengaruh gede dan cari teman atau circle yang support dan kasih vibe positif buat lo. Jadi kayak bikin lo makin pede gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah practice make confident gitu. Semakin sering lo coba sesuatu, maka semakin terbiasa dan makin pede jadinya. Kalau masih takut, coba latih secara bertahap sampai rasa takutnya hilang. Oke, itu tadi beberapa hal yang bisa bikin lo pede dan kemudian juga contoh kasusnya dan tips tambahan dari gua. Jadi kesimpulannya adalah percaya diri itu perjalanan, boy. Eh, yang mana hal ini penting ketika lo berani coba dan hargain setiap progres sekecil apapun itu akan bikin lo jadi makin lebih baik lagi, dan lagi pastinya. Dan belajar dari pengalaman, kalau lo pernah gagal atau dapat feedback negatif, coba lihat dari sisi pembelajarannya. Jangan jadiin itu alasan buat lo takut, tapi pakai buat evaluasi diri lo sendiri. Oke, segitu aja dari gua. Kalau video ini ngebantu lo, kasih like, share, dan komen-komen, dan kasihin ke teman-teman lo yang lagi butuh boost buat PD, so kita bisa bareng-bareng jadi versi lebih baik dari kita sendiri. Dan kalau kalian ada pengalaman kurangnya percaya diri, kita diskusi di bawah ya. See you and bye-bye.